Setiap hari, satu manusia dimakan rajanya sendiri. Di sebuah wilayah di tanah Jawa kuno, dipercaya pernah ada raja bernama Dewata Cengkar. Ia bukan manusia biasa, melainkan makhluk ganas yang menjadikan rakyatnya sendiri sebagai santapan. Setiap pagi, satu nyawa harus dikorbankan. Tangisan menjadi hal biasa, dan harapan perlahan menghilang. Tak ada yang berani melawan. Hingga suatu hari, datang seorang pemuda dari seberang lautan. Namanya Haji Saka. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata. Namun, tatapannya tenang, seolah ia tidak takut pada apapun. Melihat penderitaan rakyat, ia berkata, "Kejahatan sebesar apapun selalu punya celah." Dan tanpa ragu, ia berjalan menuju istana untuk menghadapi raja pemakan manusia itu. Ia menantang raja pemakan manusia tanpa membawa senjata. "Aku bersedia menggantikan rakyatmu untuk dimakan." Dewata Cengkar tertawa. Belum pernah ada yang menyerahkan diri seperti ini. "Tapi, aku punya satu permintaan," kata Haji Saka. "Berikan aku tanah seluas ikat kepalaku ini." Raja kembali tertawa. Permintaan kecil yang dianggap tidak berarti. "Baik, ambil." Haji Saka membuka ikat kepalanya dan membentangkannya di tanah. Namun, kain itu tidak berhenti. Ia terus memanjang, meluas, menguasai tanah sedikit demi sedikit. Dewata Cengkar mulai mundur. Selangkah, dua langkah, hingga akhirnya ia terdorong sampai ke tepi laut dan jatuh ke dalamnya. Dalam legenda yang dipercaya turun-temurun, ia tidak benar-benar mati. Ia berubah menjadi makhluk laut yang menghuni kedalaman. Namun satu hal pasti, teror itu berakhir. Rakyat akhirnya bebas. Haji Saka tidak hanya mengalahkan kejahatan. Ia membawa sesuatu yang lebih besar, peradaban. Ia mengajarkan aturan hidup, tata krama, cara berpikir. Namun, kisah ini belum selesai. Haji Saka memiliki dua abdi paling setia, Dora dan Sembada. Sebelum semua ini terjadi, ia pernah memberi satu pesan. "Jaga pusaka ini. Jangan berikan kepada siapapun selain aku sendiri." Sembada memegang pesan itu tanpa ragu. Setelah semuanya selesai, Haji Saka ingin mengambil kembali pusaka itu. Ia menyuruh Dora, "Ambil pusaka itu dari Sembada." Dora datang. "Berikan padaku, ini perintah Haji Saka." Namun, Sembada menolak. "Aku hanya akan memberikannya langsung kepada beliau." Keduanya sama-sama benar. Keduanya sama-sama setia. Tapi, mereka tidak mengetahui keseluruhan kebenaran. Dan akhirnya, mereka bertarung. Bukan karena benci, tapi karena kesetiaan. Dan pada akhirnya, keduanya gugur. Dari tragedi yang dipercaya terjadi itu, lahirlah aksara Jawa. Hana cara, kadatasa, walapada, jaya nyama, gabatanga. Maknanya, dua utusan berselisih, sama kuat, dan gugur bersama. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ini tentang pilihan. Keserakahan menghancurkan Dewata Cengkar kecerdasan, mengalahkannya. Tapi, kesetiaan tanpa pemahaman membawa tragedi. Dan dari semua itu, kita belajar. Tidak semua niat baik berakhir baik jika kita tidak memahami kebenaran secara utuh. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati,
Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita hangat berikutnya.